Di tengah gemuruh medan perang, kedua belah pihak, kaum Muslim dan Kristen, saling berhadapan dengan tekad yang kuat. Pertarungan sengit antara Timur dan Barat menjadi pemandangan yang lazim, memenuhi sejarah dengan kisah-kisah heroik dan tragis. Di balik romantisme dan retorika agama, Perang Salib adalah cerminan dari penjajahan yang kejam dan brutal selama hampir 2 abad. Kekerasan dan pertempuran senjata menjadi tulang punggung dari konflik yang merenggut ribuan nyawa dan menghancurkan wilayah-wilayah yang terlibat. Jejak-jejak kebencian dan permusuhan yang diwariskan oleh Perang Salib masih terasa hingga berabad-abad kemudian. Dalam periode yang panjang tersebut, dunia menyaksikan gelombang kehancuran dan konflik yang menghancurkan hubungan antar bangsa, meninggalkan luka yang dalam dalam sejarah umat manusia. Selain Perang Salib, dunia Islam juga harus menghadapi serangan brutal dari pasukan Mongol yang melanda tanah-tanah mereka. Invasi ini mengakibatkan kerusakan besar, termasuk runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad, menambah tragedi dan penderitaan yang dialami umat Islam. Meskipun banyak pertempuran telah berlalu dan banyak yang menganggap bahwa Perang Salib sudah berakhir, namun dampak-dampaknya masih terasa. Kehadiran pasukan Kristen yang terusir dan ancaman dari pasukan Mongol menunjukkan bahwa konflik ini masih membara di balik permukaan. Meskipun dalam skala yang lebih kecil, perang dan konflik masih terus melanda wilayah-wilayah yang terlibat dalam Perang Salib. Kedua belah pihak terus bertarung, meskipun dalam frekuensi yang lebih rendah, menunjukkan bahwa keberlangsungan konflik tersebut masih menjadi isu penting di masa mendatang. Baru ketika Konstantinopel jatuh di tangan pasukan Turki dan dukungan Paus terakhir untuk Perang Salib sirna, konflik berakhir. Kemenangan Sultan Muhammad Al-Fatih menandai akhir dari era Perang Salib yang panjang, meskipun bekas-bekasnya masih terasa hingga kini. Dalam catatan sejarah yang tertulis dengan jelas, kegagalan pasukan Kristen dalam memenangkan Perang Salib menjadi bukti yang tak terbantahkan. Meskipun telah melibatkan sumber daya dan tenaga yang besar, upaya mereka gagal meraih kemenangan yang diharapkan. Menimbulkan pertanyaan yang dalam tentang keefektifan strategi perang mereka, tidak hanya dari segi kekuatan militer, tetapi juga dari sudut pandang ideologi. Perang Salib gagal mencapai tujuannya, meskipun para penyerbu Kristen berusaha keras untuk menaklukkan dan mengubah keyakinan umat Islam. Mereka tidak berhasil menggoyahkan kepercayaan yang kokoh dalam ajaran agama mereka. Ironisnya, upaya penaklukan dan pengaruh Kristen justru memperkuat kesetiaan umat Islam terhadap agama mereka sendiri. Serangan yang dilancarkan oleh pasukan Kristen justru menjadi pemicu untuk semakin menguatnya keyakinan dan semangat dalam mempertahankan ajaran Islam. Dalam perjalanan sejarah yang panjang, Perang Salib telah membawa perubahan besar bagi umat Islam. Kesadaran akan pentingnya bersatu dan mempertahankan keyakinan mereka menguncak, menghasilkan penolakan yang kuat terhadap penjajahan Kristen dan akhirnya mengusir pasukan Kristen dari wilayah mereka. Meskipun terjadi penolakan dan perlawanan yang kuat dari umat Islam, Perang Salib juga memberikan dorongan bagi gerakan kristenisasi yang semakin gencar. Bertambahnya jumlah gereja dan pengikut Kristen menunjukkan dampak yang berkelanjutan dari konflik tersebut. Setelah periode panjang Perang Salib berakhir, dunia menghadapi babak baru yang dikenal sebagai Perang Salib modern. Periode ini ditandai oleh perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang mendalam, membawa dampak yang lebih kompleks dan beragam bagi kedua belah pihak yang terlibat. Bangsa Eropa tidak berhenti setelah kegagalan Perang Salib klasik. Sebaliknya, mereka kembali dengan strategi baru, menggunakan kekuatan politik dan militer mereka untuk memperluas pengaruh dan menguasai wilayah-wilayah di dunia Islam. Mereka mengenakan topeng baru sebagai penjajah, dengan tujuan yang tetap sama, memperoleh keuntungan dan kekuasaan atas tanah-tanah yang mereka caplok. Para penjajah Eropa bertekad untuk menundukkan lembaga-lembaga di dunia Islam, termasuk agama, politik, dan sosial, agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka menggunakan berbagai cara dan strategi untuk mencapai tujuan ini, termasuk intervensi politik dan pengaruh budaya. Salah satu strategi utama penjajah Eropa adalah mengirimkan pasukan bahasa ke wilayah-wilayah yang ingin mereka kuasai. Pasukan ini terdiri dari para sarjana, misionaris, dan agen politik yang bertugas untuk merangkul, mengubah, atau bahkan menekan budaya dan bahasa setempat agar sesuai dengan kepentingan penjajah. Pasukan bahasa ini beroperasi di wilayah-wilayah yang dianggap strategis oleh penjajah Eropa, yang seringkali merupakan pusat-pusat kebudayaan dan politik di dunia Islam.
mereka berkonsentrasi di kawasan-kawasan yang dianggap memiliki potensi besar untuk pengaruh dan penaklukan. Di Mesir dan Suriah, pasukan bahasa Eropa menyusup dengan kedok delegasi ilmiah dan misi kemanusiaan. Mereka mendirikan sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, gereja, kapel, dan klinik kesehatan. Menjalankan program-program sosial yang bertujuan untuk meraih simpati dan memperluas pengaruh mereka di wilayah-wilayah tersebut. Di balik retorika damai dan diplomasi internasional, umat Islam telah menyadari akan kehadiran sebuah gerakan yang mengancam keberadaan dan keyakinan mereka. Bau aroma salib modern menyiratkan ancaman yang nyata terhadap identitas dan keberlangsungan umat Islam di tengah dunia yang terus berubah. Kemenangan Jenderal Allenby, meskipun dalam konteks militer, memiliki makna simbolis yang lebih dalam. Dia memandang penaklukan Gunung Zaitun di Al-Quds sebagai akhir dari Perang Salib. Dia berkata inilah akhir dari Perang Salib. Kedatangan Jenderal Prancis, Kourou, ke Damaskus tidak hanya sekadar sebuah kemenangan militer, tetapi juga merupakan tindakan simbolis yang menunjukkan agenda tersembunyi dari penjajah barat dalam pencariannya akan makam Salahuddin Al-Ayyubi. Dia merencanakan tindakan yang lebih dalam untuk meruntuhkan identitas dan kekuatan umat Islam. Dia berkata, "Bangunlah kau hai Salahuddin, ini kami, pasukan salib telah kembali." Meskipun ada upaya-upaya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk menyelesaikan konflik di dunia Islam, kita tidak boleh meremehkan sifat dasar dari permusuhan yang dilakukan oleh pihak Barat terhadap Islam. Konflik dan perlawanan terhadap penjajahan modern masih berlangsung, menunjukkan bahwa perjuangan umat Islam untuk mempertahankan identitas dan keberadaan mereka masih belum berakhir. Meskipun telah mengalami berbagai penindasan dan pembagian wilayah oleh penjajah, umat Islam tetap mempertahankan semangat dan keyakinan mereka yang kuat. Kekuatan spiritual Islam tetap hidup, meskipun cobaan dan tantangan terus menghadang di sepanjang sejarah modern. Terdapat upaya dari pihak Kristen untuk merubah narasi sejarah dan melupakan kejahatan yang dilakukan pada masa Perang Salib. Mereka berusaha menghapus memori tentang penindasan dan pembantaian yang dilakukan terhadap umat Islam dengan melakukan berbagai tindakan dengan demonstrasi perdamaian. Gerakan demonstrasi perdamaian yang dimulai di Eropa merupakan upaya untuk memberi kesan bahwa pihak Kristen bersedia meminta maaf atas kejahatan masa lalu. Namun, hal ini juga dapat dianggap sebagai upaya untuk merevisi sejarah dan menutupi jejak penjajahan serta kejahatan yang dilakukan pada masa lalu. Demonstrasi ini dimulai pada tahun 1996 di Prancis, kemudian dilanjutkan di Jerman pada tahun 1997, diikuti oleh sekitar 1.000 orang yang sebagian besar dari kalangan Kristen. Pandangan stereotip terhadap umat Islam sebagai penjahat telah merembet pada kebijakan luar negeri yang agresif, termasuk pendudukan militer di negara-negara Islam seperti Irak dan Afghanistan. Stigmatisasi terhadap umat Islam sebagai teroris memberi legitimasi bagi upaya invasi militer di Irak dan Afghanistan. Pernyataan Bush tentang Perang Salib menunjukkan bahwa agendanya tidak hanya terbatas pada keamanan nasional, tetapi juga mencakup dimensi agama dan ideologis yang memperkuat narasi konflik antara Barat dan Islam. Karakteristik kepemimpinan Bush yang dipengaruhi oleh keyakinan agamanya dan pandangan politik konservatifnya menciptakan suasana yang mendukung konflik antara Barat dan Islam. Organisasi-organisasi Kristen di Amerika Serikat memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan luar negeri yang dipimpin oleh Bush. Southern Baptist Conference, organisasi terbesar Kristen Protestan di Amerika, salah satu organisasi pendukung Bush, dan organisasi Franklin Graham yang memiliki kaitan erat dengan Bush Jr.